Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Awis dong. Sebagaimana biasanya kita membacakan murotal dari kelanjutan ayat yang kemarin 90 ayat 94 sampai ayat 101. Sekarang kita lanjutkan dari 102 sampai 105. Hadirin yang dimuliakan Allah, wisdom. Semoga puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan nikmat sehat, nikmat selamat. Di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 30 September 2025. Semoga Allah selalu memberikan kelancaran dan kemudahan dalam aktivitas kita, usaha kita juga. Urusan kita semoga Allah mudahkan, lancarkan, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, berguna baik buat keluarga kecil kita sendiri maupun orang lain, maupun juga bangsa dan agama. Baiklah, kita lanjutkan pembacaan surat Al-Baqarah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad SAW dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Pemirsa wisdom dimanapun berada, amalkan walaupun ilmu sedikit. Ya, kali ini kita lanjutkan ke murotalnya, ke terjemahannya ayat 102 sampai 105. Semoga yang mendengarkan dan yang melihatnya Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah kabulkan doa-doanya, dan kita semoga panjangkan umurnya untuk ibadah
dan tetap mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma sholli wa sallim. Kita lanjutkan terjemahannya. 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka sudah tahu barang siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka itu tahu. Ayat ke-103. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Ayat yang 104. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan Raina. Ro'ina. Ro'ina. Terus, tetapi katakanlah unzurna. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu katakan Ro'ina, tetapi katakanlah unzurna. Dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Ada kode dari 43, yaitu Ro'ina. Dan ayat yang kelima, ayat ke-105, orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Itulah terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 102 sampai 105. Dan inilah keterangan-keterangannya. Dari ayat ke-104 ada Ro'ina. Ro'ina artinya memperhatikan kamu, tetapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya, sehingga yang mereka maksud ialah ru'unah, yang artinya bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah
Itulah sebab Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar ro'ina dengan ungzurna, yang artinya dengan ro'ina. Dari asbabun nuzulnya atau sebab-sebab datangnya ayat ini, dari datangnya ayat 102 sampai 103, asbabun nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini dari 102 sampai 103 dari Syar bin Aushab radhiyallahu an memaparkan bahwa orang-orang hak dan batil, ia mengatakan bahwa Sulaiman adalah nabi seperti para nabi yang lain. Padahal Sulaiman adalah penyihir yang dapat mengendarai angin. Maka turunlah kedua ayat ini. Masya Allah. Jadi untuk melindungi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat itu Nabi Sulaiman dicela oleh orang-orang kafir bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang penyihir. Maka datangnya ayat 102 dan 103 di surat Al-Baqarah ini, Allah berfirman untuk menegaskan bahwa Nabi Sulaiman itu bukan penyihir. Asbabun nuzul dari ayat 105 bahwa As-Suddi radhiyallahu an menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslim tentang sifat dan sikap orang-orang musyrik dan ahli kitab. Mereka sangat membenci kaum muslim dan mengatakan bahwa agama mereka adalah lebih baik daripada agama yang dibawa Muhammad. Hadis riwayat Al-Wahidi. Jadi ayat 105 itu menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang yang ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik itu merasa iri atau merasa benci, sangat benci dengan datangnya agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncullah surat-surat ini atau ayat-ayat ini dari 105 ini, bahwa kata orang musyrik itu mereka menganggap agamanya itu lebih baik daripada agamanya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dipertegas dengan ayat 105 bahwa Allah menegaskan datangnya ayat ini untuk menegaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan untuk menyebarkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut dari al-akhbarnya atau redaksi yang memperkuatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat dalam bergulat, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita ketika marah ya, baik marah itu
di rumah tangga kita, saat-saat ada perselisihan di antara pasangannya atau dengan orang lain pun, itulah untuk menahan amarah itu sangat luar biasa. Makanya dipertegas dari hadis Abu Hurairah itu, bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan diri ketika amarah. Subhanallah. Semoga kita bisa menahan dirinya ya. Dari Abu Hurairah juga radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa pernah ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nasihatilah aku, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, jangan marah. Orang itu mengulanginya beberapa kali. Nabi SAW bersabda, untuk kesekian kalinya. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi marah itu sebagian perbuatan yang tidak baik ya. Ini diperkuat dari hadis-hadis riwayat Bukhari. Dan juga Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang mampu menahan sebuah kemarahan padahal ia mampu untuk melakukan amarah itu, kelak ia akan dipanggil di hari kiamat di hadapan para malaikat, kemudian dipersilahkan memilih bidadari yang paling ia sukai. Subhanallah. Ini nih yang menggiurkan nih, kalau orang-orang awam lah ya, seperti kita tuh, bahwa subhanallah, orang yang bisa menahan amarah, kata Rasulullah SAW, nanti di yaumil akhir ya kan, hadiahnya itu tinggal di hari kiamat nanti, hadiahnya kata Nabi Muhammad SAW, yaitu tinggal pilihlah bidadari yang kamu sukai. Subhanallah. Jadi kita ulang lagi dari hadis Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mampu menahan sebuah amarah padahal ia mampu untuk melakukan amarah itu, kelak ia akan dipanggil di hari kiamat di hadapan para malaikat, kemudian dipersilakan memilih bidadari yang paling ia sukai. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Subhanallah. Itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, atau hadiah-hadiah baik buat orang-orang yang selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah bukan hanya bidadari yang dipilihkan atau memilih sendiri, bahkan nikmat-nikmat lain di dalam surga buat khususnya buat orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pembacaan murotal dan terjemahannya di hari ini tanggal 30 hari Selasa bulan September tahun 2025 ini ya kan, semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya, kekuatan iman dan Islamnya, dan buat almarhum orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah berikan kenikmatan di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya al-fakir, banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.